Halo, Minusian 2027 ketemu lagi di segmen podcast untuk Fundamental Course FYP 2023 bersama gua Aat, dosen kalian sekaligus host untuk podcast ini. Masih bersama Kak Ahmad Fadel sebagai guest di podcast ini. sebagai tamu untuk podcast kita yang kita akan lanjutin podcast yang kemarin ya. Kemarin kita sudah ngomong apa itu HI dan kita bisa menyimpulkan banyak sekali dimensi politik gitu ya dalam HI. Nah, kali ini kita akan membahas itu lebih jauh lagi ya tentang gimana sih caranya kemudian kita memahami yang namanya politik gitu ya. Nah langsung aja nih, nah Del, sejauh lu belajar politik nih, lu setuju nggak sih kalau yang namanya politik itu kompleks, rumit gitu? Setuju banget. Wah rumit banget mas. Apalagi gua sebagai mahasiswa sosial politik ya mau gak mau harus berpolitik. Tapi gimana lu caranya itu dengan berbagai banyak pandangan politik nih? Lu kan kita tahu ya politik itu kan ngomongin interest gitu ya, ngomongin kepentingan satu sisi berantem, satu sisi lagi juga ngelawan gitu kan. Itu gimana lu bisa memahami kayak gitu tuh? Kalau dalam hal itu sendiri udah ada pedomannya. Dalam menjawab hal-hal yang rumit. Betul teman-teman. Politik itu kompleks, politik itu rumit gitu ya. Karena dalam kepentingan gitu ya, interest, bagaimana orang meraih interest itu kan selalu ada strategi gitu kan, selalu ada cara pandang yang berbeda lah untuk melihat oh ini penting ini nggak penting gitu ya. Nah di dalam HI, di dunia HI, kerumitan-kerumitan semacam itu ada pedomannya seperti yang tadi dibilang Fadel nih, ada teorinya. Nah itu yang mau kita bahas nih hari ini. Nah Del, lo tahu teori itu buat apa sih di HI itu sebetulnya? Ya kalau menurut gue ya di teori di HI itu sebenarnya buat sebagai pedoman, sebagai mahasiswa atau sebagai orang ya dalam menganalisis sesuatu yang terjadi di internasional. Apalagi kan sifatnya tuh politik tuh sifatnya dinamis ya, nggak kayak ilmu matematika, ilmu fisika yang 1+1 sama dengan 2. Nah kalau di ilmu sosial politik tuh 1+1 nggak harus 2, nggak mesti 2. Kan bisa aja 0, bisa aja 1, bisa aja hilang. Nah itu tadi seperti yang dibilang Fadel tuh. Kalau dalam kekuasaan 1+1 belum tentu 2, bisa jadi 3 tergantung siapa yang berkuasa. Semakin tinggi kekuasaannya dia bisa menentukan. Nah, this is the beauty of power gitu kan. Nah tapi tadi Fadel juga bilang tuh power itu sifatnya dinamis banget gitu kan. Maka cara memahaminya pun juga harus dinamis gitu kan. Nah disinilah kemudian kita ada yang namanya paradigma ataupun yang namanya teori dalam HI. Ya, kalau kita ngomong paradigma, sebetulnya kita ngomong sebuah sudut pandang gitu ya. Contohnya kayak gini deh, misalkan kalian punya paradigma sebagai eh, paradigma kalian misalkan sebagai seorang feminis misalnya gitu ya. Jadi kalian akan melihat seluruh apa yang ada di dunia itu dari kacamata gender. Ya misalkan orang jalan biasa aja lah, cewek jalan sama cowoknya. Tapi kalian lihat kayaknya ada aneh nih cewek ini nih, cowok ini ada yang aneh nih. Harusnya kan begini nih. Nah, kenapa kalian berpikir seperti itu? Padahal misalnya gua nggak berpikir seperti itu tentang pasangan ini gitu ya. Itu karena kalian punya yang namanya paradigma tadi. Gitu ya, kalian punya sesuatu yang kalian pakai sebagai kacamata untuk melihat realitas. Nah, itu yang namanya paradigma. Nah, kalau lu sendiri Del, lu di HI selama ini yang lu pelajarin, kira-kira paradigma apa sih yang paling masuk tuh buat lu? Eh, Kalau gue sendiri ya, gue pribadi, karena gue anak security dan anak security identik dengan realisme, ya gue sering make pandangan realisme sih mas. Itu yang kayak gimana tuh Del? Realisme tuh lebih ke menekankan yang kayak tadi yang kemarin dibahas, yang power, self interest, national interest, dan memamerkan kekuatan lah, itulah singkatnya mas. Oh, yang main kekuasaan, main kekuatan Iya. ya. Itu kalau di realisme biasa disebut dengan power politics gitu ya. Benar. Tapi emang dunia tuh soal kekuatan gitu aja Del, bukannya ada kerjasama juga gitu kan? Ya, kalau gue memandang, menurut pandangan gue ya, disclaimer dulu nih ya teman-teman, ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dalam kita berdinamika. Ini semua tergantung sudut pandang aja. Tuh, hanya Ya, masalah sudut pandang. udah. Kita deal dulu mas, nggak ada selek-selekan. Ya. Nah, salaman dulu. Nah, kalau menurut gue ya, di dalam dunia internasional tuh kita sebenarnya harus negara tuh mau nggak mau harus sesuai dengan self interest mereka. Nah, kalau misalnya negara nih keluar dengan nggak ada self interest atau self interest mereka kurang kuat lah, terus
ke influence sama negara yang punya self interest dan concern yang lebih gede. Nah, terus ini negara mau diapain nih? Kasian dong negaranya. Terus negara yang lain bakal dengan tanda kutip bakal memperbudak negara yang gak punya concern ini. Terus selanjutnya kita juga nggak bisa dipungkiri ya, dunia politik itu kejam seperti yang kita bahas kemarin. Nah, dengan kejamnya dunia politik itu, kita harus main aman dong. Kita harus hati-hati dengan siapa kawan kita, siapa lawan kita. Karena dalam politik, gue tuh percaya, politik itu kita nggak tahu siapa teman, siapa lawan, dan kapan teman itu datang dan kapan itu teman menjadi lawan, lawan menjadi teman. Benar nggak, Mas? Iya. Benar kan? Nah, kalau misalnya realis itu tuh kayak gitu, pemikirannya gitu. Nah, maka dari itu, realis itu memandang pertahanan dan keamanan suatu negara itu menjadi salah satu prioritas bagi mereka. Karena di mana negara tuh harus survive di dunia anarki ini, Mas. Gitu sih kalau menurut gue, Mas. Tapi bukannya kalau misalkan negara kita nih punya kepentingan gitu kan, bukannya kita bisa dapat kepentingan kita itu dengan damai gitu ya, dengan misalkan gua kerjasama nih sama negara lain gitu kan, sama-sama oh lu butuh ini, gua punya ini, gua kasih dah, tapi lu butuh apa dari gua perlu ini dari negara lu, gua juga trade deng, kita trade gitu ya. Bukannya lebih enak kerjasama aja Del? Sebenarnya bisa lebih enak. Nah, tapi kalau dalam gimana? Kadang kalau hal-hal itu terjadi ya bisa ambil contoh lah Indonesia pengen trade nikel dan teknologi dari Amerika gitu. Tapi ujung-ujungnya Indonesia ke eksploitasi, kasihan dong orang Indonesia yang udah banyak SDM-nya. Terus tapi cuman dapat ya dikit doang yang seharusnya banyak dapat banyak kan. Tapi ya kena eksploitasi ya mau diapa juga, Mas. Mending ya emang bisa kerjasama, tapi harus win to win solution. Ya itu yang menarik ya. Nah ini makanya kalau di dalam HI kita juga punya paradigma yang namanya liberalisme. Kalau tadi yang diuraikan sama Fadel tuh suatu paradigma yang namanya realisme. Segalanya itu tentang kekuatan ya, tentang power, tentang self interest. Kita harus mempertahankan diri gitu ya. Jadi negara itu harus punya pertahanan sama keamanan yang kuat. Tapi ada juga posisi yang bilang justru kepentingan-kepentingan negara itu bisa dicapai dengan kerjasama internasional. Misalkan melalui perdagangan gitu ya, melalui investasi, pinjam meminjam atau hutang menghutang gitu ya sesama negara gitu ya, dan macam-macam lagi. Nah hal-hal seperti ini baru bisa terjadi sebetulnya kalau menurut kaum liberalis gitu ya, itu kalau ada demokrasi. Jadi ada seorang tokoh liberal gitu ya, yang namanya Immanuel Kant yang ngebahas tentang democratic peace theory. Yang intinya adalah negara-negara itu nggak akan saling perang gitu kan, nggak akan saling mengganggu integritas masing-masing gitu ya, selama dia itu demokrasi. Nah ini juga sebuah paradigma yang cukup menarik dalam di dunia HI gitu ya. Nah tapi sebetulnya ini disclaimer juga sedikit ya Del ya. Karena sebetulnya gue seni realis juga sebetulnya. Saya mendukung sekali itu hal-hal yang realis gitu kan. Ini juga berhubungan dengan dulu waktu gue itu masih S2 kuliah. Waktu itu ada mata kuliah namanya Seminar Machiavelli. Wah, namanya juga udah keren gitu ya. Nah Machiavelli itu adalah salah satu tokoh realis gitu kan. Ceritanya waktu itu gue ambil mata kuliah itu Seminar Machiavelli. Kita bebas milih mata kuliah kan waktu itu. Di S2 gue milih Seminar Machiavelli. Dan di situ wah gila banget sih. Gue baru tahu juga namanya politik itu ya, itu nggak cuma sekedar masalah kebaikan publik gitu kan, common goods, nggak hanya sekedar bagaimana kita menjaga secara domestik gitu ya, kita punya peraturan biar semuanya tertata gitu ya, tapi memang betul-betul ada yang tadi dibilang Fadel itu saling tusuk dari belakang misalkan dan seterusnya, ya, yang memang ini dalam rangka untuk mencapai kepentingan masing-masing tadi. Nah kalau sepengetahuan lu Daniel tentang realisme tuh, terutama Machiavelli itu. Bukan realis banget nih, si paling realis gitu ceritanya. Si paling realis. Gimana sih realisme itu? Kalau Machiavelli menurut Machiavelli ya. Kalau menurut Machiavelli itu percaya bahwa negara tuh harus menyampaikan interest mereka sehingga dengan baik dan mendapatkan benefit untuk negara itu sendiri. Terus Machiavelli itu juga menekankan bahwa maintaining power untuk bisa survive di dunia internasional yang anarki ini. Terus ada lagi Mas satu tokoh realis, neoklasikal realis, Morgenthau. Nah, Morgenthau itu orangnya sangat power,
kayak otot dipamerin mulu. Kayak pokoknya power adalah Flexing kunci. mulu ya. Power adalah kunci. Itulah pokoknya Mas. Flexing mulu ya. Flexing power harus. Kayak negara apa Mas? Ada lah ya. Ada lah. Lu pasti tahu juga ya, kayak pada nonton podcast ini nih ya. Negara yang sok-sok jadi polisi dunia. Gitu. Nah, tapi sebaliknya juga ya. Dari sudut pandang liberalisme tadi ya, ada Immanuel Kant tadi yang sudah gue singgung tuh. Yang teorinya adalah sebuah negara demokratis tuh biasanya nggak akan saling menyerang sesama negara demokrasi. Makanya akan ada kedamaian gitu ya, perdamaian di antara negara-negara yang sifatnya demokratis. Makanya Immanuel Kant tadi muncul dengan yang namanya teori democratic peace theory gitu ya. Dan perdamaian antara negara ini menurut Kant itu bisa dicapai dengan adanya interdependensi ekonomi atau kesaling tergantungan ekonomi. Negara kita misalkan kayak Indonesia ini negara kaya gitu kan. Kita punya semuanya tuh, padi punya, ya beras punya, minyak punya, batu bara punya, apapun punya. Tapi kadang-kadang ada hal-hal juga yang kita nggak punya. Misalkan ya apalah gitu ya, lu tahulah barang-barang impor yang misalkan nggak bisa kita hasilin sendiri, makanya kita ngimpor. Nah itu yang namanya kesaling tergantungan secara ekonomi. Demikian pula negara lain gitu ya, ketika mereka punya barang yang mereka butuhkan, tapi mereka nggak punya, mereka akan beli dari negara lain. Ini menciptakan saling tergantung satu sama lain sehingga ya udahlah karena negara gua butuh negara lu butuh negara gua, ngapain perang, gitu kan? Inilah pandangan liberalis. Nah tapi untuk menjamin juga bahwa nanti kalau kepentingan masing-masing sudah terpenuhi terus nggak saling rese gitu ya, saling nyerang, maka butuh yang namanya organisasi internasional juga untuk menjadi wasit gitu ya di dalam hubungan negara-negara di dunia. Nah itu tadi dua paradigma besar yang ada di dalam teori hubungan internasional. Tapi selain paradigma realisme dan liberalisme tadi itu sebenarnya juga banyak lagi teori-teori yang lain ya. Seperti apa misalkan Pak Fadil? Ada konstruktivisme. Terus? Terus ya kalian harus Lihat sabar. slide ini ya. Harus bersabar. Kalian harus menunggu semester 2 ya Mas, biar tahu hal-hal itu. Jadi kalian harus kuliah yang benar ya teman-teman. Nggak, Kak Fadil bercanda. Ini kita lihat slide-nya gitu ya. Kita tampilkan slide-nya. Jadi ada constructivism, ya English School, Marxist Theories of IR dan seterusnya. Teman-teman nanti akan mempelajari ini di semester 2 bersama dosen-dosen HI yang ya begini ya tentunya ya. Mungkin akan jelimet ya, dan karena yang namanya teori mungkin akan susah. Tapi tidak ada ilmu tanpa teori gitu ya. Benar. Sehingga nanti ya namanya juga S1 ya Del ya. Beda sama D3 gitu. Kalau D3 lebih banyak prakteknya ini. Kalau S1 mungkin teorinya cukup banyak. Tapi tanpa teori ya sekali lagi kita mungkin tidak akan memahami kompleksitas politik gitu ya. Karena teori itu sangat membantu kita untuk melihat, oh ya ini kalau peristiwa ini kita lihat secara realis ternyata begini. Kalau peristiwa ini kita lihat secara liberalis ternyata begini. Sehingga pengetahuan tentang teori itu sebenarnya juga bisa menghindarkan diri kita dari sikap judgmental sebetulnya. Jadi ini salah satu hikmah juga kita belajar teori. Nah, tadi saya juga nyebut di liberalisme tentang organisasi internasional. Nah, ini bakal kita bahas lebih lanjut lagi di podcast berikutnya. Untuk podcast kali ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banget Kak Fadil sudah tampil lagi di podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ciao. Dadah.